Bab 2966. Ketika Kari menutup telepon, ekspresinya berbisa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang tua seperti Dan akan berani menegosiasikan persyaratan dengannya. Saat dia merasa kesal, sesuatu tiba-tiba jatuh di pelukannya, dia buru-buru meraih dan mengeluarkan cacing gu kelahirannya dari pelukannya. Begitu cacing putih dan gemuk itu keluar, ia memutar tubuhnya dengan kuat, dan ia terus mencicit di mulutnya, tampak sedikit tidak puas dan memprotes. Kari menyentuhnya, sambil menghibur, jangan khawatir, aku tahu kamu tidak makan cukup terakhir kali, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 2 makanan untukmu malam ini, dan kamu pasti akan mengisi perutmu. Malam ini. Yang menarik, cacing putih besar itu sepertinya bisa mengerti apa yang dikatakannya. Ketika Kari berjanji untuk membiarkannya makan enak, protes itu segera menghentikan ketidakpuasan, dan dengan cerdik menggulung berulang kali di telapak tangannya. Dia tertawa keji saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, Dan, karena kamu adalah orang tua yang begitu cuek tentang baik dan buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Tahun depan, pada hari ini, itu akan menjadi hari jadi Anda. Malam ini, saya akan menggunakan otak Anda dan cicit Anda untuk memberi makan bayi saya. Pada saat ini, Dan menutup telepon, memandang Charlie di sebelahnya, dan berkata dengan jujur, Tuan Wade, apa yang Anda minta saya lakukan, saya sudah selesai. Charlie mengangguk sedikit, dan berkata dengan ringan, kalau begitu kau harus bekerja keras untuk pergi ke pemakaman Gunung Phoenix bersamaku di malam hari. Ekspresi Dan terkejut, dan dia berseru, Tuan Wade, bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku mengatur janji untukmu dengan Kari, kamu akan membiarkan aku pergi? Charlie berkata, area pemakaman Gunung Phoenix sangat luas. Jika Anda tidak muncul, Kari kemungkinan besar juga tidak akan muncul. Jika dia melihat kelainan dan melarikan diri, dia akan segera menebak bahwa Anda mengkhianatinya. Apakah menurutmu dia akan membiarkanmu pergi? Ekspresi Dan segera menjadi sangat jelek. Charlie benar. Karena saya telah membuat janji dengan Kari untuk bertemu di pemakaman Gunung Phoenix, jika ada yang tidak beres, dia akan segera curiga bahwa saya mengkhianatinya. Jika dia membalas pada saat ini, saya tidak bisa melakukan apapun dengannya. Memikirkan hal ini, dia berpikir lagi di dalam hatinya, tetapi, jika saya mengikuti pria ini dan dia tidak dapat membunuh Kari, apakah saya akan dikuburkan bersamanya? Metode Kari sangat keras, hanya saja masalahnya. Cacing gu yang lahir sangat kuat. Jika kekuatan Charlie tidak bagus, maka pada akhirnya aku dan dia harus menjadi makanan cacing putih itu. Bab 2967. Pada saat ini, Dan terus-menerus memikirkan tentang situasi yang mungkin terjadi dan hasil yang sesuai. Setelah memikirkannya, dia masih merasa harus percaya pada Charlie dan berharap bisa membunuh Kari. Alasannya juga sangat sederhana. Jika Charlie membunuh Kari, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi jika dia tidak bisa membunuh Kari, dia pasti akan mati juga. Oleh karena itu, dia hanya bisa gigit jari dan berjanji, baiklah Tuan Wade. Aku akan pergi ke Gunung Phoenix bersamamu di malam hari. Di malam hari, Charlie menyuruh Claire pulang dan lari keluar rumah dengan alasan sesuatu. Di pintu Thompson, Orville mengendarai taksi dan memarkirnya di pinggir jalan. Di depan taksi saat ini, kata-kata yang disewa ditampilkan. Orville sudah lama menunggu di sini. Melihat Charlie keluar, dia buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, Anda di sini. Charlie mengangguk, menunjuk ke taksi, dan bertanya, apakah tidak ada yang salah dengan mobil ini? Orville buru-buru berkata, ini adalah taksi operasi standar. Plat nomor dan sertifikatnya asli. Jangan khawatir. Charlie berkata dengan puas, oke, kerja bagus, berikan saya kunci mobilnya. Orville tidak berani menunda, dan buru-buru menyerahkan kunci ke tangan Charlie, dan berkata, Tuan, jika Anda memiliki sesuatu, silakan hubungi saya. Baik. Charlie mengangguk sedikit, mengambil kunci mobil, dan berkata, aku pergi sekarang. Setelah berbicara, dia naik taksi, menyalakan mobil, dan melaju menuju Shangri-La. Bab 2968. Ketika Charlie sampai di depan hotel, Dan juga keluar dari lobi. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat Charlie mengemudikan taksi, dia melambaikan tangannya padanya. Charlie mengendarai mobil ke arahnya, menurunkan jendela, dan bertanya, apakah kamu akan naik taksi?
Iya. Dan mengangguk dan berkata, aku akan ke pemakaman Gunung Phoenix. Ke Gunung Phoenix? Charlie berpura-pura ngeri, mengapa kamu ingin pergi ke tempat seperti itu di tengah malam? Aku tidak bisa pergi, sayang sekali. Dan buru-buru berkata, saudaraku, saya punya sesuatu yang sangat mendesak untuk pergi ke Gunung Phoenix. Jika Anda merasa tidak beruntung, saya dapat menambahkan lebih banyak uang kepada Anda. Mendengar ini, Charlie memutar matanya dan bertanya, tambahkan uang. Berapa banyak yang bisa Anda tambahkan? Dan langsung mengeluarkan 100 yuan, menyerahkannya ke tangan Charlie, dan berkata, 1000 yuan, bagaimana menurutmu? Charlie berpura-pura terkejut dengan mata terbuka lebar, dan dia melambai gembira dan berkata, ayo, masuk ke mobil. Dan membuka pintu mobil dan duduk. Charlie mulai dengan cepat, dan kendaraan itu menuju ke Gunung Phoenix. Dalam perjalanan, Dan bertanya dengan gugup, Tuan Wade, menurutmu apakah Kari mengikuti kita? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, terlepas dari apakah dia mengikuti atau tidak, kita harus melakukan serangkaian acara secara lengkap, jika tidak, jika ada pengungkapan, pihak lain akan menghilang tanpa jejak untuk selamanya. Dan mengangguk, lalu bertanya, setelah kita mencapai tempat itu setelah beberapa saat, apakah saya masuk sendiri, atau Anda punya pengaturan lain? Charlie berkata, masuk saja saat kamu turun dari mobil dan tunggu Kari menghubungimu. Dan bertanya dengan gugup, lalu apa yang kamu lakukan setelah aku turun dari mobil? Apakah Anda mengikuti secara diam-diam, atau hanya menunggu di luar? Charlie berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku akan mengikutimu secara terbuka saat waktunya tiba. Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah itu akan membuat Kari curiga? Charlie berkata dengan percaya diri, tidak. Saya pasti akan menemukan cara untuk masuk ketika waktunya tiba. Dan terkejut, mengapa kamu begitu yakin? Charlie mencibir, karena Kari sangat mementingkan kelahiran cacinggu itu, dia ingin memberinya makan, jadi dia pasti tidak akan melepaskan makanan potensial, dan begitu melepaskanku, ada sedikit lebih banyak risiko terpapar, mengapa tidak bunuh saja aku dan berikan lebih banyak otak pada cacingnya? Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu? Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika dia tidak ingin memiliki masalah tambahan dan hanya ingin menyelesaikan masalah dengan saya saja? Dengan begitu, jika Anda tidak mengemudikan taksi, Kari pasti akan memiliki keraguan di hatinya. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, dia pasti akan enggan melepaskanku. Bab 2969. Meskipun Charlie tidak tahu Kari atau gaya aktingnya, dia merasa bahwa kekejaman dan pembunuhan harus diukir di tulang orang seperti dia. Dia biasanya tidak membunuh orang. Ini sama sekali bukan hati yang baik, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Begitu syarat memungkinkan, dia pasti tidak akan punya belas kasihan. Menurut Dan, terakhir kali dia melihat Kari di pemakaman Phoenix, pria kejam itu juga meratapi pemakaman besar itu hanya memiliki 1 penjaga keamanan, sehingga dia tidak bisa memberi makan cukup untuk cacinggu kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa jika kondisi mengizinkan, Kari tidak dapat membunuh hanya 1 orang, ia harus membunuh orang sebanyak mungkin. Hari ini, Dan ingin mengambil sepotong pai dari sakunya, dan dia pasti telah menyentuh sarafnya. Dia pasti akan membunuh orang tua ini, jika tidak, dia tidak akan mengundangnya untuk bertemu di tempat yang sunyi dan angker ini lagi. Saat itu, selama dia melihat Charlie sebagai supir taksi, dia tidak akan pernah berbelas kasihan padanya. Kari saat ini terus mengemudi di belakang taksi Charlie. Dia berpikir untuk membunuh Dan cicitnya Mike bersama-sama malam ini. Tanpa diduga, hanya Dan yang keluar dari hotel. Melihat bahwa dia naik mobil sewaan, Kari telah memutuskan untuk membunuh supir taksi itu juga, sehingga dia bisa memberi makan cacinggu kelahirannya, jika tidak, dia hanya akan memakan Dan, lelaki tua yang jahat itu. Itu tidak cukup untuk cacinggu kelahirannya yang kelaparan. Dan dia telah mengambil keputusan. Ketika Dan tiba di Gunung Phoenix dengan mobil, dia tidak akan berbicara omong kosong dengannya sama sekali. Pertama, bunuh pengemudi, lalu paksa Dan untuk memberikan petunjuk spesifik. Setelah Dan menjelaskan dengan jelas, dia akan mengakhiri hidupnya juga. Kari tidak menatap Dan yang tua itu. Dia tahu bahwa Dan hanya mempelajari misteri Feng Shui seumur hidup dan tidak pandai membunuh. Selain itu, dia terlalu tua untuk menjadi lawannya. Adapun pengemudi taksi yang berhenti dengan santai, dia bahkan tidak terlalu khawatir.
Belum lagi seorang pengemudi biasa, bahkan seorang prajurit khusus yang terlatih, atau ahli tinju internal, tidak memiliki peluang untuk menang di depan cacinggunya. Di matanya, orang biasa seperti itu tidak lebih dari jatah sehari untuk hewan kesayangannya. Bab 2970. Ketika Charlie berkendara keluar kota, ia sudah menemukan sebuah sedan Volkswagen yang selalu dipisahkan olehnya oleh beberapa mobil dan mengikutinya sepanjang jalan. Dia juga menduga bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Kari. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah dia tidak melihatnya, langsung pergi ke pemakaman Gunung Phoenix. Saat ini, pemakaman, seperti yang dikatakan Kari di telepon, sudah lama menjadi sunyi. Kasus sebelumnya dari penjaga keamanan yang kehabisan otak belum terselesaikan. Seluruh tim operasi pemakaman Gunung Phoenix panik, jadi mereka juga tidak lagi mengirim orang untuk menonton malam. Kari melihat taksi Charlie memasuki jalan berkelok-kelok di pemakaman Gunung Phoenix, jadi dia mematikan lampu dan langsung mengikutinya. Taksi itu melaju di tengah jalan mendaki gunung. Charlie memarkir mobil di pintu masuk pemakaman. Dan berkata padanya dengan gugup, "Tuan Wade, kalau begitu aku akan turun dulu. Harap berhati-hati dan jangan tinggalkan aku sendiri untuk menghadapi kemarahan Kari." Dan sangat gugup, dia takut kurangnya kemampuan Charlie atau ketidakmampuan untuk mengurus dirinya sendiri akan mengorbankan nyawanya hari ini. Charlie berkata dengan tenang saat ini, "Kamu keluar dari mobil dulu, Kari akan ada di belakang, dan kamu akan segera menemukannya. Selama Anda mengikuti instruksi saya secara alami dapat membuat Anda tetap aman." Dan mengertakkan gigi dan mengangguk. Bahkan jika dia tidak mempercayai Charlie, dia tidak punya pilihan lain saat ini, dia hanya bisa gigit jari dan keluar dari taksi. Saat ini, Kari mengemudikan mobil Volkswagen dengan cepat ke atas gunung. Melihat dan keluar dari mobil, dia menginjak pedal gas dan melaju ke bagian belakang taksi Charlie. Dengan keras, taksi Charlie terlempar beberapa meter jauhnya. Dia menunggu mobilnya berhenti, dan keluar dari mobil dengan berpura-pura marah. Dia berteriak pada Volkswagen di belakangnya, "Apakah kamu gila di tempat rusak ini pada malam hari? Dapatkah Anda melakukan back-end hanya dengan mobil saya?" Pintu Volkswagen di belakang tiba-tiba terbuka, dan seorang pria dengan tubuh cemberut mendorong pintu dan berjalan ke bawah. Melihat Charlie mencibir, "Anak muda, jangan terlalu marah." Charlie bertanya dengan marah, "Kamu menjatuhkan saya dan meminta saya untuk tidak marah?" Kari tersenyum muram dan berkata, "Saat seseorang marah, otaknya mudah tersumbat. Otak yang dipenuhi darah ini seperti daging babi tanpa pertumpahan darah, tidak enak." Charlie berteriak, "Sial, apa kau sakit jiwa?